selamat berjumpa, salam budi luhur. Baik, hari ini kita sudah masuk di pertemuan keempat, mata kuliah jaringan komputer. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai topologi jaringan atau desain untuk atau pola untuk rancangan dari sebuah jaringan. Di pertemuan kali ini kita akan mulai mempraktekkan untuk melakukan perencanaan dan pengkabelan jaringan. Nah, jadi di kali ini kita akan bahas variasi media dan perannya, bagaimana media tersebut bisa menghubungkan perangkat-perangkat di jaringan. Kemudian kalian juga diminta untuk bisa mengidentifikasi kabel yang dibutuhkan untuk membuat koneksi yang sukses antara LAN dan WAN, dan belajar bagaimana cara menghubungkan perangkat untuk manajemen koneksi tersebut di router. Kemudian kita juga akan bahas detail dari pengkabelan itu sendiri, tipe-tipe kabel, kemudian crimping kabelnya seperti apa. Nah, yang pertama untuk perancangan kita harus bisa memilih perangkat jaringan yang sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena terkait dengan efisiensi dari pengadaan alat jaringan itu. Karena alat atau perangkat jaringan itu kita tahu harganya itu tidak murah. Tentunya ketika kita misalkan bekerja sebagai profesional IT yang diminta untuk merancang jaringan, kita tidak boleh memberikan gambaran misalnya melebihkan seperti itu. Kalau seandainya klien di sebuah ruangan itu misalnya hanya 5 atau dengan kemungkinan penambahan bisa sampai 10, maka kita jangan menggunakan switch yang portnya sampai 24 karena ruangannya sendiri tidak memungkinkan untuk orangnya sebanyak itu. Nah, kita bisa membeli yang portnya hanya 16 saja. Kemudian kalian juga harus bisa menentukan misalkan untuk menghubungkan perangkat ini kita butuhnya apa. Apakah hanya router, apakah perlu switch, apakah perlu hub. Kemudian kalian harus bisa menentukan juga lebih baik menggunakan switch atau hanya menggunakan hub. Nah, kita lihat di sini ada dua hal yang penting di jaringan. Kalian sudah mengetahui apa yang namanya intranetwork, kemudian ada internetwork. Nah, kalau intranetwork itu untuk jaringan lokal saja. Kalau dia internetwork berarti dia harus terhubung ke jaringan luar. Nah, kalau kita lihat di sini untuk small intranet kita bisa menggunakan hub untuk menghubungkan perangkat sebagai konsentrator atau titik aksesnya. Nah, keempat perangkat tadi di bagian yang ini bisa saling berkomunikasi. Misalnya untuk men-sharing file, misalkan PC ini alamatnya 192.168.1.5, jadi nanti perangkat 3 PC lainnya tinggal mengakses saja alamat tersebut, akan muncul folder yang di sharing tadi. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan LAN yang menggunakan switch. Nah, kita lihat di sini switch itu bisa menampung pengguna yang lebih banyak. Kemudian di sini juga ada sebuah server. Nah, kalau misalkan kita lihat, nah kemarin juga sudah ada tugas perbedaan switch dan hub dari sisi kecepatan. Nah, switch itu lebih cepat dibandingkan hub. Kemudian switch itu dari sisi keamanan juga lebih aman karena dia akan memberikan paket itu langsung ke tujuannya. Kalau hub sistemnya broadcast, kalau switch itu tidak. Nah, dari sisi kecepatan, kalau misalkan
lainnya lebih banyak, tentunya kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan switch saja dibandingkan menggunakan hub. Dan sekarang juga di perangkat jaringan itu biasanya sudah menggunakan switch. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelahnya, internet connection dengan sebuah router. Di sini ada gambaran ini. Nah, di gambar ini kita bisa menghubungkan dua segmen jaringan dengan sebuah router. Jadi misalnya di sini menggunakan switch, ada tanda panah, ini switch dengan banyak tanda panah. Di segmen ini misalnya dikasih alamat 202.162.0.0/24 networknya. Sedangkan yang ini 192.168.10.0/24. Nah, kalau seandainya dia dari hub langsung terhubung ke switch, maka kedua segmen tadi tidak bisa terhubung karena beda segmen. Nah, untuk bisa menghubungkannya kita butuh sebuah perangkat. Ketika kalian merancang jaringan, kira-kira alat apa saja yang dibutuhkan, dilihat dulu. Kalau seandainya segmen jaringannya berbeda, kalian bisa menambahkan router untuk menghubungkannya. Meskipun untuk switch sendiri itu bisa di manageable. Jadi sekarang ada perangkat switch yang bisa di manageable. Jadi kita bisa menggunakan virtual LAN, kemudian terang untuk menghubungkannya. Tapi kalau seandainya kita menggunakan switch biasa yang tidak bisa di manage, yang langsung pakai, kita butuh yang namanya router. Kemudian router juga digunakan untuk menghubungkan jaringan dengan internet atau jaringan di luar. Nah, kita lihat di sini routernya akan menjadi gateway bagi klien LAN. Jadi di dalam parameter IP address, subnet mask, atau lagi adalah gateway, di mana alamat gateway ini nanti fungsinya adalah ketika kalian melakukan request ke alam tujuan yang ada di luar, dia akan menyampaikan ke alamat gateway terlebih dahulu. Nanti sampai gateway atau router akan dicek alamat tujuan itu ada di mana, baru kemudian akan diteruskan ke luar. Nah, kemudian di router juga bisa dilakukan manajemen. Misalnya kita ingin memfilter alamat-alamat tertentu, sehingga apabila misalnya dicek alamat tujuan tersebut masuk dalam kategori drop, maka otomatis paketnya tidak akan diteruskan. Klien akan mendapatkan balasan paket tidak bisa diteruskan, misalnya dengan timeout gitu, atau akses deny. Oke, sekarang kita akan lanjut. Nah, pemilihan LAN device yang sesuai untuk internet network membutuhkan router sebagai gateway yang kita bahas tadi, di mana interface pada router untuk LAN ini nanti membolehkan atau memberikan izin perangkat LAN media untuk terhubung menggunakan UTP cabling, atau bisa juga ditambahkan sebuah modul kalau dia mendukung fiber optik, bisa menghubungkan gedung 1 dengan gedung 2 menggunakan fiber optik untuk akses yang lebih cepat. Kemudian untuk intra network, untuk yang small LAN bisa menggunakan hub switch. Nah, jadi hub itu menerima sinyal, menggenerate sinyal dan mengirimkan sinyal ke sebuah port. Meskipun yang merequest hanya satu port saja. Port lain karena tidak dia request yang tersebut, masalahnya tidak aman. Kalau paketnya bisa di capture, maka akan bisa dilihat isi komunikasinya seperti apa. Nah, sedangkan switch ini berbeda, dia menerima frame, kemudian meregenerate setiap bit dari frame tersebut, kemudian langsung mengirimkan
sinyal-sinyal tadi yang sudah diregenerate itu ke tujuannya langsung. Jadi istilahnya point to point logical topology. Nah, kemudian apa yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih perangkat jaringan? Nah, misalkan kita mau membutuhkan sebuah switch untuk merancang jaringan ini atau membutuhkan sebuah router. Nah, pemilihan router dan switch itu didasari atas beberapa faktor ini. Yang pertama itu adalah masalah biaya atau cost anggaran yang dimiliki, karena ini terkait dengan efisiensi. Jadi kalau kita nanti menentukan perangkat tidak sesuka kita, namanya adalah selain dari melihat kualitas seperti tipe dan kecepatannya, nah biaya yang tersedia itu harus kita perhatikan. Nah, kita harus bisa mendapatkan perangkat yang spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah kecepatan dan tipe dari port yang digunakan. Misalnya tadi seperti ketika kita mau menghubungkan antara gedung yang jaraknya lebih dari 100 meter, kabel UTP itu sudah tidak memungkinkan lagi. Karena maksimalnya 100 meter, kita butuh yang namanya fiber optik. Itu jarak antara gedung 1 dan gedung 2 di kampus kita. Dan juga untuk menghubungkan ke gedung lainnya, kita butuh tipe port yang berbeda, dan kemudian kecepatannya juga ada Ethernet, Fast Ethernet, dan Gigabit. Walaupun sama-sama menggunakan kabel UTP, tapi juga perlu diperhatikan sama seperti ketika kita ingin membeli sebuah switch. Switch itu ada yang bisa di manage dan juga yang tidak. Kecepatan switch itu sendiri ada yang 10/100 untuk Fast Ethernet, ada 100/1000 untuk Gigabit. Nah, kemudian expandability ini artinya apakah jaringan ini nanti, nah kita lihat di sini, kalian bisa lihat nanti cost ini terkait dengan pembelian, jenis teknologinya, artinya semakin banyak fitur yang diinginkan maka harganya semakin mahal. Kemudian tipe dari speed dan port. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, yang warna hijau adalah UTP, yang warna merah adalah untuk fiber optik. Nah, kita lihat di sini, kalau memang kebutuhannya untuk skala kecil, kita bisa menggunakan port untuk 10 Mbps saja, 10/100, atau semuanya untuk 10 Mbps, tergantung kebutuhan lagi. Nah, kemudian kita lihat di sini expandability. Jadi ketika milih router, kita harus tahu karakter kebutuhan dari jaringan yang ingin dibangun itu seperti apa. Sama seperti switch, cost dan tipe dari interface dan kecepatan harus dipertimbangkan dengan sangat baik. Karena apabila misalnya jaringan skala besar, lainnya lebih dari 100 yang terhubung, nah kita butuh yang gigabit agar paket data yang lewat itu bisa lebih cepat, tidak harus mengantri. The series of Cisco router provide expandability support multiple media types. Nah, artinya kalau nanti kalian melihat router dari Cisco itu, di belakangnya itu ada modul-modul yang bisa ditambah, nah disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya ada manageability. Nah, kemudahan dalam mengatur perangkatnya. Ada switch yang misalnya bisa di manage, yang bisa diatur, buat VLAN itu harganya lebih mahal. Ada juga tipe yang bisa langsung pakai, itu biasanya harganya lebih murah. Kemudian fitur tambahan dan service,
misalkan dukungan dari vendor seperti apa. Nah, tapi kaitannya balik lagi ke harga. Masing-masing produk itu biasanya memiliki keunggulan tersendiri yang mereka tonjolkan. Nah, untuk kerja umumnya sama, misalnya router untuk menghubungkan jaringan dengan jaringan luar atau menghubungkan jaringan dengan segmen yang berbeda. Tapi mungkin ada tambahan fitur-fitur tertentu. Kemudian LAN and WAN getting connect yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan jaringan adalah yang pertama itu adalah area kerjanya, kemudian letak dari komunikasi room, sama seperti data center ya. Jadi situlah tempat meletakkan server, central switch-nya, distribution switch-nya seperti ini. Backbone cabling atau vertical cabling, kemudian distribution cabling atau horizontal cabling. Jadi harus ditentukan dulu luasnya. Luas area ini terkait dengan banyaknya kabel yang dibutuhkan, apakah kabel UTP ataukah STP, indoor atau outdoor, kemudian jangkauannya seberapa luas, kalau lebih dari 100 apakah perlu pertimbangan untuk menggunakan fiber optik, seperti itu. Pemilihan ruangan ketika kita misalnya punya berapa lantai berapa, kemudian perencanaan perkabelan mau ditanam, kemudian tipe dari media, ada UTP, kategori 5, 5, 6, dan 7, kemudian ada fiber optik, kemudian ada wireless. Ini penggunanya ini berubah-ubah, jadi tamu yang datang banyak, kemudian perangkatnya mobile, tentunya agak sulit kalau menggunakan kabel, jadi harus menggunakan wireless. Tapi kalau pegawainya itu hanya untuk pegawainya sendiri, kita bisa menggunakan kabel untuk akses yang lebih cepat, karena wireless ini kadang sinyalnya terganggu tergantung faktor cuaca, karena dia merambat melalui udara. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat semua kabel UTP itu sama, maksimal distance-nya itu ada 100 meter maksimal sekali. Tapi kalau untuk fiber optik bisa lebih dari 100 dengan kilometer sampai 10 kilo. Kemudian bandwidth-nya untuk UTP sendiri itu beda-beda. Cat 5, Cat 3 untuk 10 bsp hanya 10 Mbps. Cat 5 10 bspx 1 gigabit per second. Kemudian ini untuk fiber konektornya ada E2000, kemudian ini reswingnya untuk UTP kabel, letakkan kabelnya supaya kabelnya rapi. Kemudian perbedaan antara koaksial ada STP dan fiber optik. Koaksial ada susunannya ini outer jacket, kemudian ada pinnya, kemudian di tengah-tengah ini ada penghantarnya berupa tembaga dibungkus oleh plastik insulation. Sedangkan STP seal tooth pair ada braided seal, ada outer jacket tadi, kemudian ada aluminium foil, kemudian kabel yang di twist. Setelah UTP dia dari outer jacket langsung ke twist pairnya. Fiber optik ada jacket biasanya berbahan PVC, kemudian ada buffer, ada cladding, kemudian ada core-nya, intinya ini biasanya dari bahan optik atau kaca. Making LAN connection, kalian harus tahu apa itu kabel strike atau vapor, kemudian fungsi dari masing-masing kerimpingan kabel tersebut. Nah, kalau kita lihat standarnya menggunakan EIA atau TIA, ada T568A dan T568B, di mana T568A
dimulai dari warna hijau putih, sedangkan T568B dimulai dari orange putih. Nah, kalau misalnya menggunakan T568B untuk kedua sisinya, maka itu disebut kabel strike. Kabel strike itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenisnya. Nah, sedangkan apabila sisi satunya itu menggunakan T68A, kemudian sisi satunya lagi menggunakan T568B, maka itu disebut kabel crossover. Kabel crossover itu fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang sama atau sejenis. Nah, straight itu sisi yang satunya itu sama-sama standarnya. Nah, kalau crossover satunya T568A, satunya T658B. Nah, tapi untuk yang sekarang itu perangkat yang sekarang itu mendukung MDI dan MDIX. Fungsi daripada secara teori dulu perangkat yang sama itu harus, misalkan laptop dengan laptop itu menggunakan kabel crossover karena kedua perangkat yang sama atau sejenis. Akan ada sebuah router dihubungkan dengan sebuah switch, maka menggunakan kabelnya adalah kabel straight karena perangkatnya berbeda. Tetapi sekarang laptop sama laptop pakai kabel straight bisa karena interface-nya atau kartu jaringan di laptop saat ini sudah mendukung MDI dan MDIX. Nah, kalau misalkan menghubungkan switch, nah harusnya kan pakai crossover. Tapi sekarang di situ kelihatan fitur dari switch-nya, misalkan support MDI dan MDIX. Nah, berarti mau pakai kabel apapun itu bisa, listrik juga bisa, tidak harus crossover. Oke, untuk materi hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.